Renang salah satu cabang olahraga prestasi yang cukup banyak peminatnya. Renang adalah upaya untuk menggerakkan baik mengapung maupun mengangkat seluruh bagian badan ke atas permukaan air. Renang adalah cabang olahraga yang menggunakan anggota tubuh terutama bagian tangan dan kaki untuk bergerak di dalam air. Hai pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada, senang sekali TVRI Sport kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini kami akan membahas salah satu cabang olahraga yang bisa dibilang ini paling banyak penggemarnya. Kenapa? Karena cabang olahraga yang satu ini adalah cabang olahraga yang fun, seru ya. Ini banyak sekali peminatnya dari semua umur. Nah, kita akan bahas cabang olahraga renang. Siapa sih yang nggak suka renang ya? Tapi di kali ini TVRI Sport kita akan membahas ini seperti apa berenang yang baik dan benar, pemanasannya, atau hal-hal apa atau langkah apa yang harus dilakukan sebelum berenang, dan juga kita akan membahas mengenai pembinaan atlet dari cabang renang di Sumatera Selatan, khususnya tepatnya di Kota Lubuk Linggau. Ikuti terus di TVRI Sport kali ini. Sebelum berenang, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu karena tidak sedikit bagian tubuh perenang yang mengalami kram, bahkan bisa mengakibatkan tenggelam jika tidak melakukan hal ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Berbagai teknik pemanasan yang bisa dilakukan biasanya forward lung atau berupa peregangan otot paha, betis, dan kaki. Peregangan ini dilakukan agar otot-otot sedikit lemas dan memanas sebelum masuk ke dalam air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Selain itu, juga bisa dilakukan pemanasan dengan melenturkan sistem rotator pada persendian bahu. Ini dilakukan agar kedua tangan lebih leluasa saat digunakan untuk mendayung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4. Gerakan lainnya melakukan gerakan memposisikan tubuh seperti merangkak. Gerakan ini dilakukan untuk merelaksasikan pada otot punggung serta tulang belakang. 1, 2, 3, 3. Pemanasan selanjutnya melenturkan tulang leher serta menggerakkan kepala beserta badan ke samping kanan dan kiri secara teratur. Pemanasan yang dilakukan juga dapat ditambah sendiri guna mengurangi kemungkinan cedera pada anggota badan perenang. Kegiatan olahraga renang ini sudah dilakukan para perenang junior yang tergabung dalam Lubuk Linggau Swimming Club atau LSC. Mereka memanfaatkan kolam renang di Komplek Pendidikan Yadika Kota Lubuk Linggau.
Khusus untuk para perenang dari komplek LSC ini, menurut Agi, salah seorang pengurus kolam renang Yadika ini, diberikan waktu berlatih sore hari. Sejak dimanfaatkan untuk umum tahun 2011, kolam renang Yadika ini salah satu kolam renang andalan di kota Lubuk Linggau untuk berbagai event renang. Kalau untuk dukungannya kan prioritas mereka kan hari Selasa dengan Kamis, jadi ya diberikan kelonggaran tempat gitu. Kira-kira sarana yang disiapkan sesuai standar? Kalau untuk ukuran kolamnya ya kita standar kan panjang 50 meter. Kalau untuk event-event yang di Lubuk Linggau, karena yang di Lubuk Linggau ini kan kolam standarnya cuma di Yadika, setiap event renang diadakan di kolam renang Yadika. Di bawah bimbingan pelatih Henry, puluhan perenang junior ini berlatih secara rutin 3 kali seminggu. Hasilnya, sudah beberapa perenang yang tembus ke level nasional, salah satunya melalui event Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Pada ajang di Yogyakarta tahun 2018 lalu, beberapa atlet renang dari LSC seperti Zaskia dan Naila Salsabila sudah mengukir prestasi pada masing-masing kelompok umurnya. Gimana cara latihan di sini? Enak? Enak. Bisa cerita gimana dengan cara kepelatihan Pak Henry? Latihannya setiap hari Minggu jarak jauh. Iya. Jarak jauh terus. Diajar apa saja? Semua gaya. Gaya apa saja? Bebas, dada, kupu punggung. Sekarang ini khusus ada khusus spesialisasi gaya apa? Gaya dada. Ya. Dada sama punggung. Iya. Prestasi yang sudah torehkan? Sudah pernah ada prestasi? Sudah. Apa saja? Pernah juara? Porprov. Ya. Terus O2SN. Dapat apa? Ada dapat juara 1, juara 2, juara 3. Tahun berapa? Provinsi? Iya. 2017. Kalau untuk yang di O2SN kapan? Juara 1 Di mana itu? di Palembang. Saingan terberat waktu itu siapa saja? Yang dari mana saja? Palembang. Latihan renang dari kelas 5, berarti udah sekitar 4 tahun. Gaya apa saja yang sudah dikuasai? Gaya kupu-kupu, bebas, gaya dada, dan gaya punggung. Barangkali kita pengen tahu prestasi yang sudah ditorehkan. Kalau prestasi sering ke O2SN gitu. Ada sekali ke O2SN nasional di Jogja tahun kemarin. Iya. Waktu itu siapa sih yang berat dari dada mana? Berat semua. Kuat-kuat semua musuhnya di sana. Barangkali ada obsesi ke depan
Ya semoga bisa lebih baik dan terus juara. Dari prestasi dan pengalaman lomba yang diikuti, mereka termotivasi untuk bisa berprestasi lebih tinggi pada berbagai event ke depan. Wah, kalau kita berbicara mengenai cabang olahraga yang satu ini, cabang olahraga renang ini emang tidak ada habisnya karena cabang olahraga yang satu ini banyak peminatnya. Terbukti nih dari banyak sekali perenang cilik ya atau dari usia dini ini memang sudah mencintai olahraga yang satu ini dengan dilatih oleh pelatih bertangan dingin yaitu Henry yang sudah melahirkan atlet-atlet luar biasa juga yang berprestasi juga di tingkat nasional. Dan menariknya ini pelatih di Kota Lubuk Linggau Bapak Henry ini juga bersama dengan para perenang ini didukung secara mandiri oleh masing-masing orang tua mereka sendiri. Ayo geser jarak, kita ngomongin apa? Geser jarak apa nih? Henry salah seorang pelatih bertangan dingin. Sudah banyak perenang junior yang berhasil dibina dan dilatih dan kini menjadi atlet renang. Dari pengakuannya, Henry sebelumnya pernah melatih renang di Kota Bengkulu. Mulai tahun 2000, ia mulai terjun dan melatih para perenang junior di Kota Lubuk Linggau hingga saat ini. Henry yang kini juga sebagai pengurus Persatuan Renang PRSI Kota Lubuk Linggau bertanggung jawab mencetak atlet renang di Kota Lubuk Linggau untuk bisa berprestasi di tingkat provinsi, nasional, bahkan bisa tembus level internasional. Benar, ada. Di tengah keterbatasan anggaran dan sarana prasarana untuk cabur renang, beruntung aktivitas latihan renang di LSC ini didukung penuh oleh para orang tua perenang. Kalau kami melatih renang sudah cukup lama. Sebelum di Linggau, kami juga pernah melatih di Provinsi Bengkulu kan. Nah, masuk Linggau ini tahun 2000. Jadi sampai sekarang ya sehari-hari di kolam renang inilah sore. Alhamdulillah walau kita di tingkat 2, ya prestasi kalau untuk tingkat provinsi yang kita takutkan di provinsi ini Sumatera Selatan seperti Pusri, Sekayu ya dia tidak bisa memandang kita sebelah mata. Dengan buktinya kemarin O2SN SD tingkat provinsi kami yang mewakili ke tingkat nasional, artinya kita bisa unggul di tingkat provinsi. Bukan sekali ini aja. Dan di Poprov kemarin juga kami berhasil mengambil 3 emas, 4 perak, nah salah kita. Ya kita dari anak-anak yang seusia dini lah Pak. Kita motivasi dengan berbagai bentuk latihan dan bentuk motivasi ya. Alhamdulillah mereka tuh terpantau. Dari semua ini kita semua nomor ada, karena semua anak itu tidak bisa empat gaya, tapi mungkin ada yang gaya dada, ada yang gaya kupu-kupu, ada yang bebas, ada yang punggung spesialis masing-masing. Kalau di sini alhamdulillah kami dukung dari orang tua, mandiri sifatnya. Dan orang tua tidak pernah bosan untuk memberi support pada anak-anaknya, dan kami melatih enak kalau ada support dari orang tuanya kan.
Selain mendapat dukungan untuk latihan, Hendry pun didukung penuh untuk mengikuti berbagai event di tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Setiap kali latihan, para orang tua perenang berada di sisi kolam renang, tak jauh dari anak-anak mereka berlatih. Bukan hanya sebagai penonton, sesekali mereka turun dan memenuhi permintaan anak-anak mereka untuk menyiapkan berbagai kebutuhan dan peralatan renang yang diminta. Ini sudah konsekuensi mereka dalam mendukung anak-anaknya untuk lebih semangat berlatih menuju prestasi tertinggi dalam cabur renang. Menurut Nukman dan Hasanah, 2 dari sekian banyak orang tua perenang yang kerap mendampingi anaknya, sebagai orang tua mereka mendukung anak-anaknya berlatih dari prestasi yang telah ditorehkan dari O2SN tingkat provinsi hingga nasional. Setidaknya telah mampu mengharumkan nama kota Lubuk Linggau melalui cabur renang. Kami selaku orang tua sangat mendukung dalam kegiatan pelatihan renang di Kota Lubuk Linggau ini. Kami selalu ngumpul itu hari seminggu itu 3 kali dan aktif kegiatan itu hari Selasa, hari Kamis dan hari Minggu. Itu pun kami nanti sering juga dalam kegiatan ini pertemuan langsung dengan tetangga-tetangga dekat seperti Musirawas, Empat Lawang, terus tuh Curug yang sudah kami kunjungi setiap baik itu latihan gabungan maupun lomba-lomba yang diadakan oleh baik itu Kota Lubuk Linggau maupun Kota Curug maupun Bengkulu. Prestasi pernah kemarin tuh ikut ini apa namanya tuh kelompok umur di Surabaya kemarin. Dukungan ibu-ibu untuk anak-anak yang latihan di sini Sangat mensupport, diantar, mendukung, diantar, dijemput, sangat mensupport sekali Pak. Harapan kami semoga anak kami menjadi atlet nasional atau atlet nasional. Kemandirian dan dukungan penuh dari orang tua telah menghasilkan prestasi terbaik bagi anak-anak mereka di cabur renang ini. Jika kegiatan olahraga seperti ini yang selayaknya didukung pemerintah, diyakini prestasi atlet di Kota Lubuk Linggau ini akan jauh lebih baik. Satu.
Selain sebagai cabang olahraga prestasi, olahraga renang salah satu cara untuk sehat. Dengan aktif renang menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik, bagi balita dan anak-anak otot-ototnya akan berkembang, persendian dapat tumbuh optimal, tumbuh menjadi lentur, dan pertumbuhan badannya akan jauh lebih meningkat. Dengan berenang, juga meningkatkan keberanian, percaya diri, dan mengasah kemandirian. Dan pastinya, jika berprestasi di level nasional bahkan internasional, bonus akan mengalir serta akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Wow, seru sekali hari ini kita sudah membahas mengenai cabang olahraga renang dan juga klub LSC Lubuk Linggau Swimming Club ini. Semoga sukses selalu dan juga dapat menginspirasi seluruh masyarakat Sumatera Selatan sehingga makin banyak atlet-atlet berprestasi yang dapat membanggakan Sumatera Selatan baik di kancah nasional maupun internasional. Demikian TVRI Sport kali ini. See you next week. Bye.